Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pernah nggak sih kalian merasa kalau belajar itu membosankan atau bahkan sulit dipahami? Tenang, video ini hadir untuk mengubah cara belajar kalian jadi lebih seru dan mudah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12 peminatan 7, SMA Negeri 1 Kaliwungu. Pada video kali ini, kita akan membahas dunia wirausaha nih teman-teman. Sebelum memasuki pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Anggota kelompok terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Ahadia Rizky Maulana, nomor absen 1. Yang kedua, Anis Izatunisa, nomor absen 2. Yang ketiga, Jenny Aina Nurmalita, absen 13. Yang keempat, Muhammad Rafi Ihsan Maulana, nomor absen 17. Yang kelima, Kayla Argenzia Laksana, absen 30. Dan yang keenam, Teresia Mira Setiawardani, nomor absen 35. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas pada video ini adalah tentang bisnis minuman es degan segar. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu visi, misi, dan strategi. Nah, dalam berbisnis minuman es degan segar itu harus mempunyai visi dan misi. Visi kami yaitu menjadi penyedia minuman es degan terdepan yang menghadirkan kesegaran alami, sehat, dan berkualitas tinggi, serta menjadi pilihan utama konsumen dalam setiap kesempatan. Nah, dari visi tersebut tentunya untuk mewujudkan kita mempunyai misi. Misi kami yaitu menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas untuk menghasilkan es degan yang sehat dan nikmat, serta memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk berbisnis minuman es degan segar, kita harus mempunyai strategi dalam dunia bisnis. Nah, adapun strategi yang kami punya itu ada 5 poin. Yang pertama, inovasi produk. Yang kedua, pemasaran dan branding. Yang ketiga, kualitas dan pelayanan. Yang keempat, kemitraan dan distribusi. Dan yang terakhir, sustainabilitas. Yang pertama, inovasi produk. Nah, kami mempunyai inovasi terkait minuman es degan segar kami, yaitu menyediakan variasi es dengan campuran bahan alami seperti madu, jeruk, atau jahe untuk menarik konsumen yang mengutamakan kesehatan. Kemudian yang kedua, memperkenalkan produk baru secara berkala sesuai tren dan permintaan pasar. Kemudian pemasaran dan branding. Nah, membangun citra sebagai minuman sehat dan menyegarkan itu melalui kampanye media sosial dan influencer marketing. Nah, kemudian juga bisa mengadakan promosi khusus pada event-event tertentu seperti festival, bazar, atau musim panas untuk meningkatkan exposure. Yang ketiga, kualitas dan pelayanan. Menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk dengan pemantauan ketat pada setiap proses produksi. Terus kemudian bisa juga melatih staf untuk memberikan pelayanan ramah dan cepat sehingga dapat menciptakan pengalaman positif bagi konsumen. Kemudian yang keempat yaitu kemitraan dan distribusi. Itu bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan restoran, kafe, dan pedagang lokal untuk memperluas jangkauan penjualan. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara membuka titik penjualan strategis di tempat-tempat ramai seperti pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Dan yang terakhir yaitu sustainabilitas. Itu bisa menggunakan kemasan ramah lingkungan dan mengedukasi konsumen tentang pentingnya daur ulang, serta bisa juga kita mendukung petani kelapa lokal dengan membeli bahan baku secara langsung dari mereka untuk menjaga kualitas serta membantu perekonomian lokal. Nah, dari strategi dan pemaparan yang kami sampaikan, itu diharapkan es degan dapat menjadi minuman yang populer di berbagai kalangan. Alasan memilih usaha kelapa muda. Memilih usaha minuman es degan memiliki berbagai alasan yang kuat dan potensial. Di antaranya, 1. Minuman alami dan sehat. 2. Bahan baku melimpah. 3. Modal relatif terjangkau. 4. Fleksibilitas inovatif produk. 5. Usaha ramah lingkungan. 6. Peluang di pasar wisata dan event. 7. Persaingan yang belum jenuh. Analisis SWOT. Analisis SWOT atau strengths, weaknesses, opportunities,
Threads itu membantu dalam merancang strategi dengan menggabungkan faktor internal atau strengths dan weaknesses dan faktor eksternal yaitu opportunities dan threats. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan yang meliputi A. Produk alami dan sehat, B. Bahan baku melimpah, C. Permintaan yang stabil, D. Biaya produksi rendah. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan yang meliputi A. Keterbatasan daya tahan produk, B. Keterbatasan varian produk, C. Bergantung pada musim, dan D. Persaingan dengan minuman modern. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang yang meliputi A. Tren gaya hidup sehat, B. Inovasi produk, C. Ekspansi pasar, D. Penjualan online, dan E. Kemasan ramah lingkungan. Yang keempat adalah threats atau ancaman yang meliputi A. Persaingan yang tinggi, dan B. Perubahan tren konsumen. Strategi SWOT yang pertama adalah SO atau Strengths Opportunities. Strateginya yaitu mengembangkan produk sehat dan inovatif dan membangun branding berbasis alam dan kesehatan. Yang kedua adalah WO atau Weaknesses Opportunities. Strateginya adalah diversifikasi produk untuk meningkatkan daya tarik dan memanfaatkan penjualan online untuk mengatasi masalah daya simpan. Yang ketiga adalah ST atau Strengths Threats. Strateginya menciptakan kemitraan dengan petani untuk mengatasi fluktuasi harga bahan baku dan menjaga daya saing melalui pelayanan dan kualitas produk. Yang keempat adalah WT atau Weaknesses Threats. Strateginya menghadapi persaingan dengan fokus pada segmen khusus dan menyesuaikan strategi penjualan berdasarkan musim. Gambaran proses produksi es kelapa muda segar. Berikut adalah gambaran umum tentang proses produksi minuman es degan. Dari penggadaan bahan baku hingga penyajian. 1. Penggadaan bahan baku kelapa muda. Langkah pertama adalah memilih dan membeli kelapa muda yang segar dan berkualitas dari pelosok atau petani lokal. Kelapa yang dipilih harus dalam kondisi baik, dengan daging kelapa yang lembut dan air yang cukup manis serta segar. Es batu. Es batu digunakan untuk menjaga kesegaran minuman. Es batu bisa dibeli dari pemasok lokal atau diproduksi sendiri menggunakan alat pembantu es. Bahan tambahan. Jika ingin membuat variasi es kelapa, bisa disiapkan bahan tambahan seperti gula merah, madu, susu, kental manis, sirup, jeruk nipis, buah-buahan, atau bahan herbal seperti jahe dan pandan. Penyimpanan dan penyiapan bahan. Penyimpanan kelapa. Kelapa muda disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk menjaga kesegaran. Kelapa muda tidak memiliki daya tahan lama, sehingga harus digunakan secepat mungkin atau disimpan dalam kondisi optimal. Persiapan es. Es batu harus dipersiapkan dengan standar kebersihan yang tinggi untuk menjaga kualitas produk agar tetap terjaga dengan baik. 3. Proses pengolahan. Yang pertama, pengupasan kelapa muda. Yang kedua, pemotongan dan pengambilan air kelapa. Yang ketiga, mengambil daging kelapa. Yang keempat, penambahan bahan lain tetapi opsional. Yang kelima, pencampuran dengan es batu. Yang keenam, penyajian. Yang ketujuh, pemasaran dan penjualan. Cara penjualan. Cara penjualan dari minuman es kelapa muda yaitu 1. Bisa membuka stand pada bazar, festival kuliner, atau event tertentu. 2. Membuka gerai atau kios pinggir jalan. 3. Menjual es kelapa muda di tempat wisata. 4. Menjalin kerjasama dengan restoran atau warung untuk menjual es kelapa muda sebagai menu tambahan. 5. Untuk mempromosikannya bisa lewat WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok.
bisa membuat foto atau video terkait produk tersebut. 6. Platform pengantaran makanan selain membuka gerai atau kios bisa lewat jasa pengantar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Berikut adalah desain gambar gerai minuman es kelapa muda dengan tema tropis yang segar dan menarik. Desain ini menampilkan suasana alami dengan dekorasi kelapa dan atap jerami, serta kesan modern yang bersih untuk menarik perhatian para pelanggan. Berikut adalah gambar kios minuman es kelapa muda dengan tema tropis dan desain sederhana, menampilkan struktur kayu dan atap jerami, cocok untuk menarik perhatian konsumen dengan suasana alami dan segar. Kelapa muda dengan tampilan modern dan segar, menampilkan cup plastik bening dengan es dan potongan kelapa di dalamnya, serta branding bertema tropis yang menarik.